Palang Merah Indonesia atau PMI merupakan organisasi kemanusiaan pertama dan terbesar di Indonesia. Tersebar di 33 provinsi, 474 kabupaten kota, dan 3.406 kecamatan. PMI memiliki sekitar 1,5 juta relawan yang siap melakukan tugas-tugas kemanusiaan seperti menangani korban perang dan bencana. PMI merupakan satu-satunya lembaga di luar pemerintah yang mendapat izin resmi menyelenggarakan donor darah dan pengelola darah di Indonesia. Per tahunnya, PMI mampu mengumpulkan sekitar 5 juta kantong darah. Di bawah kepemimpinan Muhammad Yusuf Kala, PMI banyak mengalami kemajuan. Sepak terjang JK yang luas di berbagai isu kemanusiaan seperti penanganan pasca bencana alam serta memimpin upaya antisipasi dan penyelesaian konflik membuat JK dipercaya untuk memimpin PMI hingga 3 periode kepengurusan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan juga berhasil disahkan pada masa kepemimpinan JK di PMI. Dengan undang-undang ini, PMI diberikan tugas untuk mencegah, meringankan, dan melindungi penderitaan korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, suku, golongan, dan pandangan politik. Ya, Indonesia sebagai negara tropis, negara kepulauan dan berada di Ring of Fire atau cincin api tentu saja rentan ya terhadap berbagai macam musibah dan bencana dan juga tentu berbagai macam penyakit. Nah, selain itu kita tentu saja harus ya tetap waspada terhadap berbagai macam bencana yang akhir-akhir ini karena perubahan iklim juga semakin sering terjadi. Nah, Indonesia memiliki sebuah lembaga kemanusiaan yang memang tujuannya itu adalah meringankan ya penderitaan dari berbagai macam musibah dan bencana ini dan juga untuk mempersiapkan ya masyarakat kita menghadapinya. Nah, lembaga itu adalah Palang Merah Indonesia yang untuk ketiga kalinya dipimpin oleh Pak Yusuf Kala. Untuk periode 2019 sampai 2024 ini ketiga kalinya. Luar biasa, Pak. JK ini sudah menjadi ketua umum sejak tahun 2009. 2009. Ini bagaimana rasanya dipilih untuk ketiga kalinya dan apakah ada perbedaan ya kali ini? Nah, ini kan pekerjaan kemanusiaan ya. Jadi kita bekerja secara semua bekerja secara sukarela. Jadi semua pengurus PMI, relawan, itu semua relawan juga yang bekerja dengan sepenuh hati untuk mengurangi atau mengurangi kesulitan masyarakat, penderitaan masyarakat, atau mencegah kesulitan masyarakat. Dalam semua bidang, apakah itu bidang kesehatan seperti ini, bidang konflik, atau bencana, ya semuanya itu suatu upaya yang dilaksanakan tanpa mandang suku atau agama atau apapun. Jadi dari aspek kemanusiaannya dan untuk semua orang ya tanpa diskriminasi. Mungkin ada hal yang menarik kalau dari tahun 2009 sampai tahun paling tidak 2014 Pak JK kan masih aktif ya sebagai wapres dan lain sebagainya. Tapi untuk periode ini kira-kira lebih banyak ya waktunya yang bisa diberikan kepada PMI. 2009 2014 kan saya sangat aktif karena waktu itu kan di luar saya tidak wapres. Nah, setelah waktu wapres maka ada ketua pelaksana hariannya Pak Ginanjar. Nah, sekarang saya sama-sama lagi beliau di sini ya sebagai wakil ketua umum. Jadi tapi saya itu ada waktu. Jadi saya di PMI semua pengurus itu minimum 2 kali seminggu harus hadir di markas PMI. PMI itu tidak punya kantor, yang ada markas. Dan ini ada di seluruh Indonesia, seluruh provinsi. Di 500 provinsi dan kabupaten. Ya, tidak-tidaknya kita mempunyai
cabang atau pengurus daerah itu hampir 450, hampir tidak semua yang berubah masih dibentuk. Kira-kira prioritas ya untuk periode ini apa saja, apalagi kan ini sudah cukup lama ya sebagai ketua umum, apakah ada perubahan dalam approach, dan ini saya lihat kan sejak tahun 2018 juga sudah menjadi lembaga ya pemerintahan, apakah ada perlu pembenahan ataupun perubahan dalam mengelolanya, Pak JK? Pertama karena Palmera itu bekerja secara internasional, artinya di semua negara ada, dan kita saling berhubungan di dalam federasi. Ya. Dua juga dulu mula-mula sejarah Palmera kan dibentuk karena perang. Ya. Perang di Itali, harus ada orang independen, lembaga independen yang tidak berpihak untuk mengatasi korban bencana. Dan juga sekarang itu berubah, kan, ya. Tentu sama dengan kita di Indonesia. Sebelum tsunami di Aceh, boleh dibilang peranan Palmera itu sangat awal dan semua ditangani. Tapi sekarang ini dengan setelah Aceh kita bentuk, ada undang-undang bencana BNPB, maka ada BNPB yang tentu di depan bersama-sama. PMI bagian daripada upaya nasional untuk menangani bencana itu. Tapi PMI juga mempunyai tugas yang rutin, yaitu mengatur donor darah. Penting ya khusus penting untuk itu bekerja rutin. Kita mempunyai 224 tempat unit donor darah seluruh Indonesia yang setiap tahun mengumpulkan hampir 5 juta kantong darah untuk kebutuhan masyarakat yang membutuhkan di rumah sakit yang membutuhkan seluruh Indonesia. Bersama-sama dengan unit darah rumah sakit besar, bank darah. Di samping itu juga bencana juga berubah dulu. Hanya bencana kadang-kadang katakanlah gempa, tsunami, sekarang banyak banjir, kemudian konflik terjadi di banyak tempat, kemudian timbul lagi penyakit menular corona tadi itu. Semua itu menjadi bagian daripada upaya kita memitigasi menyadarkan masyarakat, kemudian juga siap bersama-sama instansi yang lain, pemerintah atau swasta, masyarakat untuk mengatasi itu. Jadi dengan menjadi lembaga hukum lah istilahnya tidak menghambat Pak. Karena saya ingat ya waktu zaman tsunami di Aceh itu tuh Pak JK tuh nomor satu lah istilahnya, bisa menggerakkan dan juga reaksinya kan bisa lebih cepat. Nah, apakah dengan masuk menjadi lembaga pemerintah itu mungkin harus ada koordinasi yang jauh lebih birokratis lah istilahnya. Tetaplah lembaga independen, bukan. Tapi tidak Jadi ada. Waktu tsunami di Aceh itu sebagai wakil presiden itu menjadi ketua Bakornas, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana, yang mengkoordinasi kementerian-kementerian dan pemerintah daerah. Jadi hanya mengkoordinasi. Jadi saya harus mengkoordinasi pada waktu itu, sehingga poskonya di kantor Wapres menangani di Aceh itu, termasuk rehabilitasinya. Kemudian kita bentuk BRR. Sekarang ini dengan seperti saya katakan tadi, dengan undang-undang kebencanaan yang baru, maka dibentuklah BNPB yang mempunyai lembaga khusus dengan anggaran yang besar. Maka itu sekarang Bakornas bubar, di bawah wakil presiden, maka dibentuk lembaga baru untuk menangani secara kelembagaan khusus seperti itu. Nah, karena itu PMI bersama-sama ini. Tapi sekali lagi ini dengan undang-undang kepalameraan yang baru tahun lalu, maka Palmera diakui sebagai lembaga masyarakat, tapi juga pemerintah diakui sebagai lembaga yang dapat membantu mengatasi bencana dan juga bekerja sama dengan pemerintah lain, dan khususnya mempunyai suatu independensi sendiri dan didukung oleh pemerintah, bukan lembaga pemerintah. Nah, dengan ya memang sekarang Pak JK sebagai ketua umum dan juga bukan bagian lagi dari pemerintah lah istilahnya, ini kan kuncinya sebenarnya dalam menangani musibah atau bencana itu adalah kecepatan. Ya, apakah dengan adanya setting seperti ini itu kita reaksinya bisa jauh lebih
cepat atau mungkin justru dengan adanya Bakornas dan lain sebagainya kita bisa lebih leluasa begitu Pak JK? Pedoman PMI itu 6 jam harus sampai. Itu 6 jam? 6 jam harus sampai. Dimanapun bencana itu di Indonesia, maka relawan Palang Merah harus sampai di tempat itu dengan membantu dalam tempo 6 jam. Dimanapun. Dan kita bisa laksanakan. Seperti katakan tadi, di setiap kabupaten, kota ada relawan-relawan PMI yang mempunyai juga peralatan-peralatan. Kita mempunyai juga peralatan yang cukup. Contohnya PMI itu mempunyai ambulans 250, mempunyai mobil tangki 160, tersebar seluruh Indonesia, mempunyai gudang-gudang logistik di 6 kota di provinsi di Indonesia, terbagi dari Aceh sampai ke Makassar, gudang-gudang logistiknya tersedia. Persediaan selama seminggu ada. Apakah itu logistik untuk kebencanaan atau untuk kesehatan atau persiapan dapur. Semua di gudang besar itu ada. Kemudian ada subgudang lagi. Kita mempunyai helikopter contohnya untuk daerah yang sulit. Mempunyai peralatan-peralatan di daerah yang sulit juga. Jadi dan mempunyai 1 juta relawan. Ya, semua itu dapat dikerahkan dalam waktu cepat. Pak JK sendiri melihat ini wabah virus corona ini, kita lihat kan di China mereka sudah, karena mungkin karena mereka pusatnya itu kuat ya melakukan pencegahan dan lain sebagainya. Ini dampaknya secara kalau jangka panjang bagaimana terhadap perekonomian Indonesia Pak? Ada yang pasti bahwa ini berakhir apabila sudah diketemukan obatnya dan vaksinnya. Hambatan terbesarnya selama ini bagaimana Pak? Nah juga kita kan tidak harus juga mempunyai kerjasama dengan berbagai sektor, pemerintah daerah dan juga mobilisasi relawan itu kan harus. Palang Merah dasarnya itu saya bilang ada fungsi di dalam pihak, ada tangan di atas, ada tangan di bawah, ada tangan di atas. Jadi tangan di bawah itu karena semua operasi Palang Merah itu disumbang partisipasi masyarakat. Apakah masyarakat sebagai perorangan atau perusahaan-perusahaan ataupun pemerintah yang membantu PMI melaksanakan. Dan pihak PMI membantu masyarakat. Jadi sebenarnya Palang Merah itu perantara dari orang yang membutuhkan dengan orang yang siap membantu. Nah, itulah orasi Palang Merah pada dasarnya, tanpa diskriminasi, bersifat universal dan bersifat kerelaan gitu kan. Sampai saat ini anggaran atau funding itu cukup dan dari mana saja? Apalagi kan dari masyarakat, dari perorangan. Kalau dari internasional? Internasional juga, karena seperti saya katakan tadi, ini bersifat universal organisasi ini. Jadi inilah saya kira organisasi sosial yang paling besar di dunia ini tentunya. Karena tidak ada negara tanpa Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Nah, jadi kita saling mempunyai dimanapun aksesnya. Kalau kita butuh ada bencana Indonesia, di samping nasional mereka turut bantu. Katakanlah kemarin ada bencana dibantu dari Singapura, dibantu dari Jepang, dibantu Korea, dibantu Amerika, masyarakat boleh membantu. Tapi kalau ada masalah juga kemarin di Filipina, di Myanmar, Palang Merah bantu juga ke sana. Kirim orang, kirim logistik ke sana. Ya kita saling membantu seluruh dunia. Dan ini menjadi sebuah lembaga yang sangat-sangat penting karena apalagi dengan negara yang semakin istilahnya konflik dan lain sebagainya, kita memang membutuhkan lembaga yang tidak memandang bulu ya dari segi kemanusiaan. Apalagi sekarang yang namanya wabah seperti penyakit ini kan sudah tidak mengenal sekat-sekat negara, apalagi dengan adanya transportasi yang begitu mudah ya dari virus corona. Mungkin Pak JK melihat kesiapan pemerintah kita dalam kasus virus corona ini bagaimana? Ya tentu kita harus percaya kepada apa yang disampaikan pemerintah. Namun kita harus hati-hati juga. Karena di Indonesia bandara tempat masuk internasional itu ada 12. Juga ada pelabuhan-pelabuhan laut kira-kira lebih 100 yang mempunyai hubungan dengan luar. Lebih 100 itu. Pelabuhan kecil, besar kecil. Jadi pintu masuk orang atau pintu masuk juga
virus itu banyak sekali. Kita sudah mengkoordinir semua relawan dan juga PMI provinsi untuk selalu bersiap untuk membantu apabila ada. Kita sudah membagi contohnya saja masker yang di stok kita keluarin untuk apabila dibutuhkan akan kita bagi ke masyarakat. Kemarin karena di Datu Nahawati kita kirim 20.000. Kita juga kirim ke Hong Kong, bantu Cina lewat Hong Kong itu 50.000 masker contohnya. Kita masih cukup persediaan. Kita lagi mengumpulkan sekarang, berusaha untuk mencari 1 juta box, itu berarti 50 juta pieces itu. Kita lagi koordinasi dengan kelompok atau gerakan dipimpin oleh Adinoya, Kikedi dan teman-teman itu. Itu semuanya kita bekerja sama. Memang agak kewalahan industrinya, tapi kita harus mempunyai persediaan sebelum terjadi. Nah, tapi pengetahuan malah sangat kecil. Bagaimana mencuci tangan yang baik, bagaimana berhubungan dengan di dalam tempat ramai. Karena ini kan rentan. Kita tidak bisa bekerja katakanlah seperti Cina yang bisa membangun rumah sakit dalam waktu 10 hari ya. Atau bisa mengkarantina 60 juta orang dalam waktu satu kaligus. Kita 600 orang, 200 orang saja lebih ribut semua orang kan. Ini 60 juta di karantina gimana caranya? Kalau mungkin di Singapura jauh lebih kecil, mereka bisa ya mencegah misalnya mengkarantina supaya kecil tapi Singapura hub. Artinya tempat transit banyak orang. Jadi memang punya risiko yang tinggi juga di Singapura itu. Walaupun saya dengar juga Singapura sekarang sudah sepi dibanding dengan biasa-biasanya. Tapi masukan mungkin Pak JK sebagai seorang mantan wapres, ya apa yang masih perlu lah untuk disiapkan, baik dari mungkin alat testing yang harus jauh lebih memenuhi standar ataupun rumah sakit kesediaan itu mungkin apa-apa saja, karena sekali lagi kalau sekali masuk ini tidak akan pandang bulu ya, ini bisa menjadi wabah musibah yang mengerikan bagi dalam Indonesia. Suasana ini pemerintah, Kementerian Kesehatan, kementerian lainnya, lembaga-lembaga seperti PMI ini atau lembaga masyarakat lainnya, pertama harus mempersiapkan yang terjelek. Worst case scenario. Worst case scenario harus dipersiapkan. Persiapannya mitigasi, mencegah. Kalau terjadi, berapa rumah sakit disiapkan? Kalau terjadi penyebarannya, apa yang dilakukan masyarakat? Langkah-langkah kesehatan apa? Sistem edukasinya macam mana? Karantinanya macam mana? Itu juga harus dipersiapkan yang terjelek. Karena kita tidak perlu panik, tapi hati-hati dengan persiapan yang baik. Saya yakin pemerintah, Menteri Kesehatan sudah berusaha dengan baik mempersiapkan ini, tapi masyarakat juga harus tetap hati-hati. Ya, tapi mengkomunikasikannya juga supaya jangan panik, tapi jangan juga menganggap enteng. Itu penting. Tapi Pak JK sendiri melihat ini wabah virus corona ini, kita lihat kan di China mereka sudah, karena mungkin karena mereka pusatnya itu kuat ya, melakukan pencegahan dan lain sebagainya. Ini dampaknya secara kalau jangka panjang bagaimana terhadap perekonomian Indonesia, Pak? Ada yang pasti bahwa ini berakhir apabila sudah diketemukan obatnya dan vaksinnya. Tapi memerlukan waktu, Pak. Iyalah, itulah. Jadi cepat atau lambat ini akan ketemu ini. Tapi kapan ini tidak jelas. Nah, sampai sekarang belum ada seluruh dunia. Saya yakin semua lembaga riset di bidang kesehatan sudah sibuk semua meneliti ini. Cuma kan butuh waktu, butuh suatu penelitian, butuh percobaan, dan butuh tes yang betul tentang ini. Walaupun waktunya sangat banyak yang mengatakan puncaknya nanti April. Sekarang masih 2 bulan lagi. Tapi 2 bulan kan lumayan, cukup panjang dari. Kita lihat tiap hari ada 100 orang meninggal di Cina saja. Bagaimana kalau tersebar
itu juga seperti itu. Banyak orang juga Menteri Kesehatan karena doa itu penting juga. Doa. Ada yang mengatakan juga karena genetik. Ya. Katanya Indonesia udah penuh dengan virus-virus lainnya. bahwa yang paling kena itu genetik Cina gitu kan. Semua juga mempunyai alasan-alasannya, tapi sulit dibuktikan secara ilmiah. Ada yang mengatakan juga karena di sini tropis. Lebih panas, sementara ini perlu yang lebih dingin. Tidak ada yang bisa membuktikannya secara ilmiah, tapi kecenderungan seperti itu ada saja sebetulnya. Tapi ya yang penting seperti kembali kepada jangan panik, tapi tetap hati. Semua orang khawatir kepada dirinya. Kalau bencana, banjir hanya orang tertentu saja di daerah mana, atau gempa bumi ada, atau gunung ini di sekitar Merapi. Kita tidak perlu khawatir Jakarta. Tapi kalau seperti ini, maka orang berpikir bisa saya kalau masuk Jakarta saya kena juga. Jadi atau anak saya. Jadi akan terjadi kekhawatiran kadang-kadang berlebihan. Nah karena itulah saya bilang tetap hati-hati, mempersiapkan, tapi jangan panik. Tapi dampak terhadap ekonominya bagaimana menurut Pak JK, dan apa yang harus diantisipasi? Taruhlah misalnya baru ditemukan vaksin nanti berapa bulan lagi, dan sementara itu kan China juga dari segi ekonomi kan sangat membutuhkan. Pasti itu. Apa yang harus diantisipasi atau disiapkan supaya pertumbuhan kita yang sekarang sudah ini yang begini kan sulit sekali karena efek luar. Jadi tidak ada yang bisa kita cepat perbaiki. Seperti contohnya, efek yang terkena pertama turis, dan turis tentu rangkaiannya hotel, rangkaiannya penerbangan, rangkaiannya restoran, itu pasti menurun. Pengalaman di Singapura, orang tidak mau ke mall, takut karena nanti keramaian dan AC. Pesta-pesta berkurang, kerumunan orang berkurang. Itu semua mempunyai dampak konsumsi yang menurun. Jadi kulinernya turun, hotel turun, itu pasti itu tahap pertama. Itu ya. Tapi efek daripada ini akan berkembang lagi. Nah, itu efek yang langsung. Efek yang tidak langsungnya ialah akibat ekonomi Cina begini, maka ekonomi Cina juga masalah. Akibat industri di dunia itu punya rangkaian logistiknya, distribusinya, ataupun orang sebut selalu value chain. Akibat satu kena, maka rangkaiannya panjang yang kena. Lagi banyak perusahaan asing yang sudah menutup ini akibatnya pabrik-pabriknya yang menarik contohnya Hyundai tutup pabriknya di Korea karena supply kabelnya di Wuhan tutup. Itu saja. Jadi supply kabel misalkan satu pabrik tutup. Karena supply chain itu yang rusak akibat industri yang seperti ini. Nah, semua itu mempunyai efek menengah. Efek jangka panjang tentu gabungan antara jangka pendek dan jangka menengah itu menyebabkan suatu penurunan. Pasti penurunan. Penurunan secara ini tidak bisa dihindari sudah. Tapi harus ada langkah-langkah antisipatif, apalagi karena kekuatan dalam negeri, daya tahan kita. Tapi daya tahan kita tidak bisa juga kita terpengaruh daripada ekonomi internasional. Kalau ini menyebabkan harga-harga turun, atau industri sendiri tidak bisa karena ada satu industri karena di termasuk sini garment dikerjakan 5.000 orang hanya karena dari industri pakaiannya butuh 4 bahagia logistik dari Cina. Karena itu tidak ada, terputus, maka terpaksa PHK 2.500 orang. Itu soal 4 komponen saja yang dan sekian banyak komponen, 4 yang tidak ada, tidak bisa jalan. Nah, akhirnya tutup.
maka terjadilah PHK. Ini lagi kalau terjadi PHK di sini, maka logistik PHK juga tertutup lagi. Kalau tertutup lagi, contoh paling sederhana, tentu supply makanan atau catering untuk buruh juga tutup lagi. Jadi banyak rangkaiannya multiplier efeknya yang baik, terjadi negatif multiplier efek juga. Iya. Dari kacamata pengusaha juga itu bagaimana harus melihat ini? Berarti kan harus melakukan antisipasi, Pak JK sebagai seorang pengusaha juga. Antisipasinya mungkin efisiensi, tapi efisiensi menyebabkan pihak lain terjadi penurunan pendapatan, pihak lain terjadi pengurangan konsumsi. Karena tidak mungkin konsumsi naik tanpa pendapatan kan. Jadi efek ini kita harus sadari bahwa pasti ada negatifnya dalam setiap pertumbuhan ekonomi. Tentu karena itulah pengutamaan industri dalam negeri, komponen dalam negeri, juga ini harus menjadi sesuatu yang bukan hal yang tiba-tiba, harus dipersiapkan sejak sistem ekonominya harus baik. Ada atau tidak ada virus sebenarnya itu juga harus supaya disiapkan. apabila terjadi. Tapi dengan sistem industri dewasa ini tidak ada lagi yang tidak saling berhubungan. Tidak ada saling berhubungan. Mau tidak mau kita harus meningkatkan produktivitas dan competitiveness kita itu bisa. Ya, seluruh dunia bingung mau bikin apa nih. Jadi hanya mengandalkan bahwa riset ini kapan selesai. Tidak bisa. Ya, kepanikan kadang-kadang berakibat lebih banyak lagi. Contohnya kapal pesiar kruis di Jepang. Tidak bisa hanya berlabuh. Satu orang, kemudian ingin menyelamatkan 1.000, dia bikin karantina. Ternyata dalam waktu 2 minggu kena hampir 600 orang. Sekiranya pada waktu itu dia dianggap kesalahan besar, dia tidak bisa tiba-tiba di karantina besar-besaran. Sekiranya pada waktu itu langsung kembali ke negerinya, mungkin aman dia. Iya. Jadi sebenarnya antisipasi terhadap bencana, musibah dan resiko ini sudah harus masuk ke dalam hitung-hitungan keuangan kita ya Pak JK? Iya, harus juga. Pasti para menteri pemerintah, presiden tentu harus mempersiapkan ini, konsep seperti ini. Karena tidak bisa dihindari. Kecuali tiba-tiba ada suatu mukjizat sehingga dalam waktu dekat ketemu obat dan vaksinnya. Mesti dua-duanya. Tidak bisa vaksinnya saja atau obatnya untuk mencegah, stop, vaksin untuk mencegah. Mesti dua-duanya ketemu. Iya, yang penting kita jangan membuat kepanikan itu justru memperkeruh dan memperburuk suasana ini kan sekarang yang sudah mulai terjadi ya, diskriminasi dan lain sebagainya itu kan juga kan tidak bagus kan ini, jadi ketakutan yang berlebihan. Iya, ini karena kalau virus seperti ini semua orang khawatir kepada dirinya. Kalau bencana banjir hanya orang tertentu saja di daerah atau gempa bumi ada, atau gunung di sekitar Merapi, kita tidak perlu khawatir di Jakarta. Tapi kalau seperti ini, maka orang berpikir bisa saya kalau masuk Jakarta saya kena juga. Jadi atau anak saya. Jadi akan terjadi kekhawatiran kadang-kadang berlebihan. Nah karena itulah saya bilang tetap hati-hati, mempersiapkan, tapi jangan panik. Karena kalau panik seperti yang terjadi di kruis itu, panik, dia karantina 3.000 orang, beredar malah 3.000 orang itu. Tapi kalau ada bencana, misalnya ini kan bencana merupakan salah satu yang paling banyak lah di Indonesia ini ya tadi itu. Bencana alam, tapi juga bencana karena cuaca, ya, kebanjiran dan lain sebagainya, gempa bumi. Ini apa strategi Palang Merah supaya Palang Merah itu hanya siap melatih relawan, mempersiapkan logistik, mempersiapkan infrastruktur.
Tadi ada kata yang penting ya, mitigasi yang digunakan Pak JK. Dan ini merupakan, kita lihat dengan adanya perubahan iklim kan kita semakin, cuaca juga semakin tidak menentu, banjir, kekeringan, ya kebakaran dan lain sebagainya. Kira-kira ya Palang Merah pasti harus inilah gitu, siap juga untuk meringankan dalam hal-hal ini. Apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk kita sebagai masyarakat Ya seperti melakukan mitigasi dan juga beradaptasi terhadap perubahan. seperti saya katakan tadi, ini yang pertama dulu mengajar masyarakat untuk terjadi pencegahan. Pencegahan yang hal-hal pokok di mana-mana sudah kita terbitkan peringatan, di semua Palang Merah di Palang Merah di daerah sudah dilatih, menanganinya dilatih. Paling sederhana, bagaimana cuci tangan yang efektif, bagaimana orang pakai masker, kapan perlu pakai masker, bagaimana kalau terjadi ini Anda ke rumah sakit mana, itu yang hal-hal begitu. Tapi kalau ada bencana misalnya, ini kan bencana merupakan salah satu yang paling banyak lah di Indonesia ini ya tadi. Bencana alam tapi juga bencana karena cuaca, ya kebanjiran dan lain sebagainya, gempa bumi. Ini apa strategi Palang Merah supaya Palang Merah itu hanya siap melatih relawan, mempersiapkan logistik, mempersiapkan infrastruktur. Tapi ada lembaga BNPB atau BMKB cuaca untuk BMKG memberikan peringatan, memetakan daerah-daerah yang bisa terjadi gempa, bisa terjadi macam seperti di Palu. Pokoknya kita keras bahwa di daerah ini tidak boleh dihuni karena bisa tanahnya ambruk ke bawah. Di bagaimana exitnya kemana, membangun rumah harus tahan gempa, ya semua itu dan rehabilitasinya juga harus. Nah, kita contohnya sekarang mempersiapkan mungkin 200 mobil tangki contohnya, sekarang baru 160, tapi kita akan adalah apabila ada bencana maka kebutuhan orang itu pasti yang pokok makanan dan air. Makanan banyak siapkan, air tidak. Maka PMI mempunyai armada terbesar untuk membantu masyarakat. Apa itu banjir tidak butuh air, apa itu gempa bumi butuh air, bencana apa saya butuh air ternyata. Karena itu kita mempersiapkan sebanyak-banyak dan operator-operator yang baik kita buat, mempunyai suatu tim untuk membuat sumber air yang betul, penjernihan air yang mobile, di mana-mana kita punya. Seperti itu. Jadi mempersiapkan apabila bencana, tapi mengajar masyarakat apabila mengatasi itu untuk jangan kepanikan. Itu yang selalu menjadi bagian yang dilakukan oleh Palang Merah. 1,2 juta relawan itu cukup untuk ya dengan penduduk 260 juta dan luas begini tentu masih dibutuhkan terus-menerus. Karena juga itu dari masyarakat. Jadi kita mendidik relawan itu sejak mereka di SMP, jadi PMR namanya Palang Merah Remaja. Kalau Anda lihat anak-anak pelatihan bagaimana mengatasi kecelakaan, mengatasi evakuasi kalau bencana itu anak-anak SMP SMA. Ada juga tenaga relawan itu yang misalnya yang profesional atau perawat, ada dokter atau ada ahli-ahli lain yang mempunyai kemampuan. Kita juga bekerja sama. Tapi animo masyarakat untuk menjadi relawan sangat baik. Sangat baik di mana-mana. Kemarin saya dari Semarang, kemarin dari daerah lain itu. Baik. Ya, dan untuk mengelolanya tidak ada masalah selama ini Pak. Tidak, karena kan diperlukan relawan. Tapi kan diperlukan keterampilan tertentu latihan, kan ya. Itu latihan. Kita ada program pelatihan di mana-mana. Ada program pelatihan. Jadi anak-anak itu di sekolah-sekolah juga dilatih kepala-merahan. Tapi idealnya jumlah relawannya berapa ya kalau dengan luas? Ada 2 relawan besar ya, untuk PM itu. Ada relawan donor darah, itu juga lebih 1 juta orang yang tiap 3 bulan mendonorkan darahnya. Itu ketika apabila sudah mencapai 100 kali, itu mendapat penghargaan dari Presiden, dari pemerintah.
ada relawan untuk bencana, ada dua relawan. Ini relawan tiap 3 bulan datang ke unit donor darah B untuk masyarakat ada bencana atau tidak dia donorkan. Nah, itu kita harus hormat dan kita harus menghargai itu. Nah ini relawan yang kedua, relawan untuk siap untuk membantu ada bencana. Jadi relawan PMI itu kira-kira lebih 2 juta sebenarnya. Lebih 2 juta. Donor darah karena memang PMI ya identik ya dengan donor darah dan kita harapkan juga masyarakat untuk donasi darahnya itu penting ya. Dibutuhkan setiap tahun kita 5,2 juta ya kantong darah. Nah, tapi ada biaya pasti ini untuk semua ini. Ini bagaimana mungkin supaya lebih jelas bahwa memang orang mau donorkan itu relawan. Ya tentu tidak membutuhkan biaya. Tentu kita hanya berikan dia gizi atau makanan yang cukup, susu untuk setelah donor darah. Tapi untuk pasien kan pasti pasien ada. itu dibutuhkan mulai daripada orang yang bisa ahli untuk donor darah, dibutuhkan peralatan, dibutuhkan kantong darah, dibutuhkan penyimpanan, dibutuhkan kesiapsiagaan, dibutuhkan tenaga administrasi. Nah, karena itulah ada namanya ongkos pengganti pengelolaan darah, ongkos pengganti pengelolaan darah. Bukan ongkos darah. Bukan jual darah, tidak, hanya ongkos pengganti saja. Itu sekarang itu 370.000. Jadi itu kalau di kira-kira hanya $25 itu kan kira-kira. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri itu 10 kali lipat. Kalau ke Amerika atau ke Australia itu rata-rata $250 ongkos penggantinya. Kita hanya 25. Sebenarnya kebutuhan darah di Indonesia itu berapa ya? Kira-kira 5 juta. 5 juta. Karena kita tidak bisa, kita harus mengumpulkan sesuai dengan kebutuhan tiap tahun. Karena darah itu tidak bisa disimpan lebih sebulan. Iya, tidak bisa selamanya lah. Saya sebulan ya, sebulan harus di expire. Harus dibuang lagi pakai ongkos lagi. Karena tidak bisa ada buang aja di selokan, tidak bisa, harus ada sistemnya. Dan belum harus dicek dan lain Oh sebagainya. iya, itu dari segi fasilitas bisa setara semua dengan internasional? setara. Kita punya, sekarang lagi diaudit. Kita dari 200 itu sudah hampir lebih 20 sudah mencapai standar internasional sama dengan WHO 20. Kita akan mencapai kira-kira 100 yang akan diaudit lagi agar mencapai standar-standar internasional itu. Ya memang ongkosnya mahal. Jadi masyarakat juga dapat memahami bahwa ini memang yang donor itu relawan, tapi untuk mengelola itu sejak pengambilan, penyimpanan dan juga menjaga, mengetesnya itu butuh ongkos besar. Iya. Dan ini selama ini tidak pernah terlalu kesulitan dalam hal anggaran, Pak? Kadang-kadang juga tahun lalu banyak unit donor darah mengeluh karena yang mengambil darah itu kan rumah sakit yang minta. Karena yang mentransfusikannya kan di rumah sakit. Nah, rumah sakit ini harus mengganti ongkos itu merah. Nah, mereka di rumah sakit juga banyak masalah dengan BPJS. Nah, tertunda 3-4 bulan. Akhirnya dia tertunda juga ke PMI. Nah, ini kadang-kadang PMI juga tidak kuat biaya operasionalnya. Jadi bagaimana untuk mitigasi? Kita bantulah mereka itu atau minta dipercepat. Tapi kita harap tahun ini sudah lebih baik lagi lah dibanding tahun lalu. Banyak yang sudah kita kemarin menghitung itu bisa utang donor darah itu bisa sampai 50 M itu dari total Indonesia. Itu didapatkan dari mana itu? Pinjam dari mana? Ada. Jadi ditalangin aja ya. Kalau internasional apa bentuk bantuan atau kerjasama termasuk funding ini berapa persen kira-kira mereka bisa? Tergantung apabila ada program, tidak semua. Mereka juga banyak negara-negara yang maju dananya banyak, tapi
mungkin negaranya kurang bencana terkonflik, mereka juga ikut bersama-sama kita membantu itu. Ya, selama ini bantuan yang kita berikan justru ke internasional apa? Ada? Karena kita banyak Kalau ada bencana ada konflik-konflik di dan sekitar lain sebagainya. kita bantu. Seperti kemarin beberapa tahun lalu Filipina contohnya. Itu kayak kita logistik satu kapal penuh beras, pakaian, kita kirim pengobatan, kirim helikopter malah, kirim mobil ambulans ke Filipina. Satu helikopter besar waktu itu, logistik semua dikirimin. Dan kita bisa ya memiliki Kita kapasitas kirim untuk itu. di rumah sakit di Myanmar contohnya. Ada bencana di Kamboja kita kirim, ada bencana di Jepang pun waktu beberapa tahun lalu terjadi, kita bantu $1 juta ke Jepang. Kita pokoknya siap membantu di mana saja dalam negeri luar negeri. Jauh lebih efisien dan lebih profesional dan ini ya. Pak JK sendiri bagaimana kesehatannya? Saya lihat masih fit, bagaimana untuk menjaga keseimbangan ini semua dari segi, biasanya kalau orang setelah begitu lama ya menjadi pemimpin, apalagi menjadi kekuasaan yang cukup tinggi, ada post power dan lain sebagainya, ini bagaimana mengelola semua ini? Bagaimana selama ini membina supaya ya dari segi medis, dari Ya. segi kecepatan reaksi, dari segi teknis itu Kan PMI mempunyai profesional, staff ya. profesional, staff ini berarti dia pegawai staff yang melaksanakan sehari-hari, ada pengurus yang ada staff yang terlatih, ada logistik, tim logistik yang terlatih, kemudian ada relawan yang bekerja. Jadi 3 level. Nah, ini semuanya mempunyai standar-standar. harus profesional ya. Harus terlatih lah, seperti itu. Tapi selama 3 periode ini kan lumayan ya, cukup lama. Apa reformasi, perbaikan atau transformasi yang dilakukan dalam lembaga ini sendiri yang khusus Pak JK merasa penting untuk dipenuhi dan dilaksanakan? Iya, banyak hal, merubah strategi. Dari apa ke apa? Iya, dari penanganan bencana pasca tsunami di Aceh, bahwa kita bekerja bersama, kemudian harus mempunyai sistem dan peralatan yang cukup. Karena itu donor darah contohnya kita harus lebih agresif, kita aktif. Karena itu kita punya hampir 150 mobil bus, bisa mendatangi kemana-mana, ke sekolah-sekolah, kemana kita datang. Mereka tidak perlu datang. Kita mempunyai sistem pelatihan yang lebih baik dengan hubungan internasional yang cukup kuat. Jadi sekarang jauh lebih kuat ya PMI. Iya. Bisa memiliki reaksi cepat. Saya lihat nih Pak JK kalau gerak ini gesit. Ya. Apalagi kalau misalnya dalam situasi yang sifatnya ada konfliknya, kita ingat ya waktu zaman Poso dulu dan juga Maluku dan lain sebagainya, itu kan perlu ketegasan ya dalam kepemimpinan. Ini juga dilakukan gaya pemimpinan seperti itu Pak JK di Iya. PMI. Kita harus tim pengurus terjun sendiri. Karena kalau pengurus terjun, saya terjun, itu relawan semangat. Tanpa peralatan logistik juga tidak berjalan. Karena itu kita memperkuat logistik dan memperkuat peralatan. Di samping relawan, jadi logistik, relawan dengan segala peralatan, kemudian logistik yang kuat dan semangat yang tumbuh itu jalan itu. Tantangan terbesar selama ini dalam karir sebagai ketua umum? Enggak juga rasanya, kerja baik, Kerja hati-hati. lancar semuanya. Cuma asal ada bencana apapun pasti Anda lihat yang pertama datang anak PMI. Dan pasti di depan, karena kita mempunyai cukup kemampuan logistik dan kemampuan peralatan yang tidak dipunyai oleh lembaga-lembaga atau relawan lain. Iya. Mau daerah gunung ya kita pakai helikopter. Mau di daerah yang sulit kita pakai haglun macam-macam sampai. Mau di daerah kebutuhan kita punya tangki. Dan sistem kita bisa mengerahkan sumber daya dan sumber dana dari tempat lain segera.
Contohnya kemarin banjir Jakarta. Oke, yuk. Saya bilang, ini kerahkan besok 15 mobil tangki untuk mengatasi orang yang... Dalam waktu 6 jam, semua mobil dari Bandung, dari Semarang, tiba di Jakarta. Ya, teman datang, panggil. 6 jam sampai. Besok, jalan. Kita butuh sopir, oke. Kita kerjasama dengan tentara, panggil Paskas, undang, jalan. Dia senang hati. Jadi... Dan diterima ya? Diterima. Jadi tinggal kerjasama. Contohnya, kita punya helikopter, tidak ada pilotnya. Tinggal minta kerjasama dengan pilot angkatan darat, jalan. Iya. Karena ini bisa dikatakan lembaga kemanusiaan tertua ya di Indonesia. Jadi istilahnya sudah banyak pengalaman lah dalam hal. Tapi terjadi juga perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan cara. Iya, harusnya jauh lebih efisien dan lebih profesional dan ini ya. Pak JK sendiri bagaimana kesehatannya? Saya lihat ini masih fit. Bagaimana untuk menjaga keseimbangan ini semua dari segi, biasanya kalau orang setelah begitu lama ya menjadi pemimpin, apalagi menjadi kekuasaan yang cukup tinggi, ada post power dan lain sebagainya, bagaimana mengelola semua ini jasmani dan rohani? Iya, bagaimana pikirannya, cara berpikir kita, hati kita disamakan dengan kegiatan fisik. Jadi ya artinya tips-tips kesehatan ala Pak JK. ada ikhlas. Ada pertama ikhlas. Dan saya tiap minggu datang ketemu ngurus PMI 2 kali seminggu, ngurus Dewan Masjid 2 kali seminggu, lihat kantor perusahaan saya 2 kali seminggu, artinya setengah-setengah hari kan. Itu menyebabkan kita tetap merasa tetap ada kegiatan yang kita mempunyai optimistik dan merasa dibutuhkan, tetap merasa ada kegiatan, ada perasaan kepuasan gitu kan, dan ada perasaan kita beramal. Masih berkontribusi ya. Kalau dari segi menjaga kesehatan itu sendiri, ya, olahraga. Apa? Contohnya apa saja mungkin? Ya, saya main golf 3 kali seminggu dengan teman-teman, rame-rame, gembira-gembira, makan-makan setelah itu 3 kali seminggu. Jadi kumpul sama teman-teman yang biasa. Kegiatan saya tidak merubah, hanya merubah kantor saya dari Merdeka Selatan ke Gatot Subroto. Tetap aja, walaupun tentu juga dengan keluarga, dengan cucu-cucu. Tapi pernah mungkin merasa regret atau kehilangan, atau masih ada yang mimpi yang masih dirasakan belum? Enggak, sama sekali enggak. Saya sama sekali tetap ya. Saya kalau ada masalah-masalah juga ke nasional, saya bisa bicara dengan presiden, saya bicara dengan menteri-menteri, saya telepon-telepon, sarankan apa macam-macam. Jadi happy masih? Ya. Happy, fit dan aktif ya? Aktif. Cukup istirahat? Oh iya, pasti. Pak JK, terima kasih banyak dan sukses juga ya sebagai Ketua Umum PMI, dan memang ini merupakan lembaga yang penting karena itu asasnya itu betul-betul berdasarkan kemanusiaan, ya, tanpa diskriminasi, tanpa politik dan lain sebagainya. Ini mungkin hal yang penting ya di lembaga ini ya, kemanusiaannya itu yang harus ditekankan. Baik, ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini dengan Pak Yusuf Kalla atau Pak JK sebagai Ketua Umum PNI yang baru ya, Palang Merah Indonesia untuk masa 2019 sampai 2024 ya. Kita harapkan lembaga kemanusiaan ini juga bisa terus ya membantu Indonesia melakukan mungkin persiapan dan juga mitigasi dan adaptasi terhadap berbagai macam bencana atau musibah yang sering sekali kita hadapi di Indonesia ini. Sekali lagi, Insight with Desi Anwar, Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube ya, CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Desi.